Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita karunia dan juga taufik, di mana pada hari ini kita belajar bersama-sama mengamalkan hadis Nabi, mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang tidak merugi dari kalangan manusia yang Allah sebutkan seluruhnya merugi di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan seluruh risalah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau dan diajarkan kepada umatnya tanpa tersisa satupun atau tanpa tersisa sedikit pun. Ikhwa fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di halaman 112 dari karya Asy-Syaikhah Ummu Abdillah dengan kitabnya Nasihati lin Nisa, bab hijab dan juga menundukkan pandangan. Beliau menampilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kitab sahihnya, dari Yahya bin Sulaiman. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah bin Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sebagaimana di pertemuan sebelumnya adalah sahabat Nabi SAW yang meninggal tahun 93 Hijriah. Fakhadamtu Rasulullah SAW annahu kana ibna 10 sinin. Dulunya Anas bin Malik ketika umur 10 tahun, jadi masih anak-anak, muqaddimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fakhadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra hayatihi. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wa kuntu a'lamun nasi bi sya'nil hijabi hina unzil. Dan aku paling tahu di antara manusia-manusia yang lainnya tentang bagaimana ayat hijab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengisahkan bagaimana awal mula ayat hijab turun. Beliau mengatakan waqad kana Ubay bin Ka'ab yas'aluni anhu. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Anas bin Malik, wa kana awwalu ma nazala fi mubtana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha arusan. Rasulullah ketika itu menjadi pengantin dengan Zainab bintu Jahsh. Fada'al qauma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang orang-orang. Dia mengadakan walimatul urs, terus kemudian mengundang kaumnya. Kita tahu bahwa saya mengadakan walimatul urs ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Fa'asabu minat ta'am, kemudian mereka dihidangkan oleh Nabi SAW makanan-makanan. Thumma kharaju, terus kemudian mereka keluar. Wa baqiya minhum rahtun inda Rasulillah, hingga tersisa sebagian kelompok di sisi Rasulullah SAW. Kalau istilah bahasa Jawanya jagong. Jadi nemeni ngobrol tuan rumahnya, karena tuan rumahnya punya walimatul urus, terus kemudian temani ngobrol. Fa'atalul mukta, kemudian mereka tetap tinggal di sana. Di yang lain sudah pulang, sebagian kecil kelompoknya masih diam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakharaja. Karena Rasulullah tipenya orang yang sungkanan, tidak langsung negur untuk urusan-urusan yang demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri terus kemudian keluar. Jadi meninggalkan obrolan. Wa kharajtu ma'ahu kay yakhruju. Kemudian aku pun ikut keluar. Anas bin Malik yang juga pelayan Rasulullah SAW ikut keluar bersama Rasulullah SAW. Terus kemudian apa? Kay yakhruju, supaya kaum yang tetap tinggal di rumah Rasulullah tadi keluar. Tapi apa yang terjadi? Famasya Rasulullah SAW wa masyaitu ma'ah.
Aku berjalan bersama Rasulullah sampai tiba di ambang pintunya Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Jadi sampai dari rumah beliau dengan Zainab sampai apa? Sampai rumahnya Aisyah radhiyallahu an. Tsumma dhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaju. Kemudian dikira-kirakan kayaknya sudah pulang. Akhirnya balik lagi, faraja'a wa raja'tu ma. Aku balik, Rasulullah juga balik. Hatta dakhala ala Zainab fa idahum julusun lam yatafarraqu. Sampai berjumpa dengan Zainab bintu Jahas, akan tapi sebagian kecil kaum tadi ternyata belum pergi. Dia masih duduk-duduk, masih ngobrol-ngobrol. Faraja'a Rasulullah balik lagi, keluar lagi. Wa raja'tu ma'hu, aku pun ikut keluar. Hatta balagha atabata hujrati Aisyah fa dhanna an qad kharaju faraja'a wa raja'tu ma'ah. Kemudian sampai lagi di pintu rumah Ibunda Aisyah, terus balik lagi karena kiranya paling kayaknya sudah pulang. Fa idzahum qad kharaju. Alhamdulillahnya sudah pulang. Fa unzila ayatul hijab fa daraba baini wa bainahu sitran. Kemudian turunlah ayat tentang hijab, maka Rasulullah SAW membentangkan antara aku dengan beliau SAW karena beliau masuk ke dalam rumah, sitron, sebuah siter atau penghalang atau hijab, satir yang kita kenal di Indonesia sekarang. Nah, ikhwafillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwasanya ketika kita bertamu hendaknya kita peka dengan kondisi tuan rumah. Kalau misalnya tuan rumahnya tidak berkenan untuk kita masuk ke dalam rumah, maka jangan masuk ke dalam rumah. Misalnya tuan rumahnya nemoni di luar rumah, terus kemudian nggak mempersilahkan kita masuk. Berarti itulah yang sebatas yang diizinkan oleh tuan rumahnya. Boleh jadi di dalam rumahnya ada anggota keluarganya tengah tidak berhijab. Boleh jadi di dalam rumahnya ada aib yang tidak ingin dia ketahui. Maka ketika kita bertamu, maka kita harus peka dengan kondisi tuan rumah. Bahkan sebelum bertamu hendaknya apa? Hendaknya ngabarin dulu. Sekarang udah ada WA, udah ada SMS, udah ada telepon dulu. Berkenan nggak kalau misalnya ke sana? Kalau misalnya nggak berkenan, oh afwan, lagi tidak bisa ditemui, maka tidak perlu untuk bertamu dan nggak perlu pula untuk tersinggung. Nggak perlu pula untuk tersinggung. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya seorang melongok ke dalam rumah seseorang, melongok ke dalamnya, nginceng, mengintip, maka apa? Kata Rasulullah SAW, maka hendaknya dia dicolok matanya. Jadi nggak apa-apa tuan rumahnya mencolok matanya kalau seandainya seseorang sembarangan mengintip. Jadi ketika bertamu, izin dulu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah diizinkan datang ke rumahnya, maka hendaknya menolehkan wajah ketika apa? Bukan ke arah pintunya. Bukan ke arah pintunya, apalagi ngelongok-ngelongok jendelanya, ngintip-ngintip jendelanya, maka ini bukan adab seorang muslim. Maka hendaknya ketika ngetuk pintu ngadep ke arah yang lain yang berlawanan. Mungkin ngadep ke samping, assalamualaikum, nah, seperti itu. Ini termasuk adab seorang muslim ketika bertamu. Itu faedah yang pertama. Jadi dalam hadis ini terdapat faedah tentang bagaimana adab bertamu bagi seorang muslim. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau ayat tentang hijab, maka beliau segera mengamalkannya, yaitu apa? Dengan tidak memberikan kesempatan bagi yang bukan mahramnya untuk melihat anggota keluarga beliau. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengutip dalam kitab sunannya, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar, ini dikenal dalam ilmu hadis atau dalam Tarajumur Rijal dengan siapa? Dengan Bundar. Jadi ada sebutan dalam ilmu hadis itu, dalam perawi, ada Bundar, ada Gundar. Pakai ghain dan pakai ba. Kalau pakai ba, Bundar, maka maksudnya adalah Muhammad bin Bashar. Kalau Gundar adalah Muhammad bin Ja'far. Beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Amr bin Asim. Telah mengabarkan kepadaku Hammam dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. An Muwarriq dari Abil Ahwas, dari Abdullah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, al-mar'atu aurah. Wanita itu ketika keluar rumah maka seluruhnya adalah aurat. Nah, seluruhnya adalah aurat. Fa idza kharajat istasyrafaha syaitan. Seandainya wanita tadi keluar, maka syaitan akan memperindah atau memperbagus penampilan seorang wanita. Jadi bagi laki-laki yang tidak menundukkan pandangannya, maka ketika ada wanita keluar dari rumahnya, dalam pandangannya adalah pandangan yang bagus. Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Syaitan akan memperindahnya sedemikian rupa. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang wanita hendaknya berhati-hati ketika keluar dari rumahnya. Hendaknya dia mengenakan hijab yang diajarkan dalam syariat. Terus kemudian dia berhati-hati agar salah satu bagian auratnya tidak nampak oleh yang lainnya.
Misalnya dipastikan bahwasanya dia mengenakan kaos kaki benar-benar nutupin, atau misalnya dipastikan bahwasanya tidak ada yang berlubang dalam bajunya sehingga terlihat auratnya dan lain sebagainya. Wal hadis rijaluhu thiqat. Hadis ini seluruh perawinya thiqah, terpercaya, kredibel. Wasahahu Syekh Al-Albani fil Irwa, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Wa kadzalika disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahih Al-Musnad. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati keduanya. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Umar, telah mengabarkan kepadaku Sufyan dari Yazid bin Kaisan, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu rajulun fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Maka datanglah seorang laki-laki mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau hendak menikahi seorang dari kalangan Ansar. Jadi menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tadi, "Anadzarta ilaiha?" Apakah engkau sudah melihatnya, sudah nazar kepadanya? Qala la. Maka laki-laki tadi mengatakan tidak. Qala fadhhab fanzur ilaiha. Kalau demikian, silahkan ke sana. Pergi sana, terus kemudian lihat dulu sebelum menikahi. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Karena sungguhnya di mata wanita-wanita Ansar terdapat sesuatu yang mungkin saja itu bisa menarik perhatian kita sehingga kita ingin menikahinya, atau sebaliknya yang tidak menarik bagi kita sehingga kita tidak menikahinya. Wajuhud dilalati minal hadis. Sisi pendalilan dari hadis ini, kenapa dimasukkan ke dalam bahasan hijab dan juga menundukkan pandangan? Beliau mengatakan, annaha law lam takun mutahajjibah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala ini, kalau seandainya wanita-wanita pada zaman dulu tidak berhijab, limahtaja ayyadhaba ilaiha liyanzura. Maka apa perlunya seorang sahabat melihat terlebih dahulu melihat terlebih dahulu untuk melihatnya sebelum menikah. Pergi ke wanita tadi terus kemudian melihat apa yang diperbolehkan dalam syariat untuk melihatnya. Apa untungnya? Apa perlunya untuk demikian kalau seandainya wanita pada zaman dulu tidak berhijab? Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita zaman dahulu itu berhijab. Sehingga untuk melihatnya perlu langsung datang ke rumahnya atau ke walinya. Fal wajibu 'alal mar'ati huwa tasattur. Maka wajib bagi seorang wanita untuk menutup auratnya. Wa rabbuha azza wa jalla a'lamu bimasaliha. Karena sungguhnya Rabbnya azza wa jalla tahu tentang apa yang baik baginya. Wa qad farada 'alaiha al-hijab, dan Rabbnya telah memerintahkan kepada para wanita untuk berhijab. Jadi kalau ditanya atau kalau dikatakan siapa yang memerintahkan untuk berjilbab, maka kita jawab, Rabbku yang memerintahkan untuk berjilbab. Meskipun keluargaku melarang, atau meskipun banyak sekali hambatan, banyak cibiran, banyak ejekan dan lain sebagainya, maka kita katakan Rabbku Allah Azza wa Jalla yang menciptakanku, yang memerintahkanku untuk berhijab. Maka apapun hambatan, apapun terjangan fitnah yang menimpa diriku, maka semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan diriku di atas hijab muslimah. Wa fi dzalika siyanatun laki 'anil mafasid wasyurur. Dan di antara maslahat atau di antara kebaikan ayat atau perintah tentang berhijab ini, di antaranya adalah lebih menjaga bagimu, kata penulis, 'anil mafasidi wasyurur, dari banyak sekali kerusakan dan juga keburukan. Kan kita pernah melihat tuh video di luar negeri di mana ketika seorang berpenampilan, membuka auratnya, maka banyak pandangan di sekitarnya melihat dirinya. Akan tapi ketika wanita tadi berganti pakaian dengan pakaian hijab seorang muslimah, maka pandangan sekitar yang mencemooh, terus kemudian flirting dan lain sebagainya, menggoda dan lain sebagainya tidak ada. Bebas dari pandangan-pandangan demikian. Kalaupun ada pandangan, mungkin pandangan-pandangan sinis. Sekarang lihat ini pakaian seperti apa, tapi bukan pada pada hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam bahaya akibat dia tidak menutup auratnya. Wa fihi aidan, dari antara maslahat seorang wanita berhijab adalah iffatun laki. Ini merupakan harga diri bagimu, bagi seorang wanita. Fa innal afifata tatamayyazu bihijabiha 'anil mar'atil fasiqah.
Karena seorang yang menjaga kemuliaan dirinya, kesucian dirinya, ini dibedakan dengan wanita yang lainnya, di antaranya adalah dari sisi apakah dia berhijab atau tidak. Jadi kemuliaan seorang wanita ini banyak turunannya, banyak faktornya. Di antara turunan dari kemuliaan seorang wanita adalah hijabnya. Yang membedakan antara seorang wanita yang bertakwa dengan seorang wanita yang fasik, maka perbedaan antara keduanya adalah dia berhijab atau tidak. Turunan yang lainnya tentu banyak. Misalnya lisannya dijaga, terus kemudian sehingga tidak ada anggapan bahwasanya ketika seorang wanita tidak berhijab terus kemudian tutur katanya lembut, terus kemudian satunya lagi berjilbab tapi tutur katanya kasar, kita katakan oh berarti yang apa? Berarti yang tidak berhijab ini lebih mulia dibandingkan yang berhijab. Maka jawabannya tidak. Dia bersalah di sisi apa? Di sisi tidak berhijabnya, dia pun bersalah dari sisi tutur katanya kasar. Minimal dia apa? Dia tetap menjalankan perintah Rabb-nya dan dia melanggar perintah Rabb-nya. Walaqad arafa a'daul Islam, dan musuh Islam paham tentang hal demikian. Anna khurujal mar'ati mutabarrijatan babun kabiran min abwabis syarri wal fasad. Bahwasanya keluarnya seorang wanita dalam keadaan bertabarruj, tidak menutup auratnya, ini merupakan celah besar dari banyak sekali kerusakan dan juga kehancuran. Wa anna bifasadiha yafsudul mujtama'. Dengan kerusakan seorang wanita, maka rusaklah rakyat seluruhnya. Jadi bangunan negeri ini, kalau misalnya wanitanya rusak, maka rusaklah seluruh unsur dalam negara tersebut. Betapa banyak kerusakan-kerusakan disebabkan fitnah seorang wanita. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu sabda beliau, bahwasanya tidaklah aku meninggalkan fitnah adarru 'alar rijal, yang lebih buruk, adarru 'alar rijal, yang lebih dahsyat apa efeknya, akibatnya, dibandingkan min fitnatin nisa, dibandingkan fitnah seorang wanita. Sebaliknya, bagi seorang wanita pun fitnah yang dahsyat bagi seorang wanita adalah fitnah laki-laki. Wahad faman famin ajli hadza hum yaharisuna ala an takhli'al mar'ata jilbabaha wa haya'aha. Oleh karenanya, musuh-musuh Islam itu semangat sekali untuk menanggalkan jilbab seorang muslimah dan juga rasa malu dari dalam diri mereka. Perhatikan orang-orang kafir. Di antara mereka mulai apa? Orang-orang munafik, orang-orang kafir mulai mempertentangkan, Allah mulai mempertanyakan tentang masalah jilbab seorang muslimah. Ngapain di Indonesia kok pakaiannya kayak orang Arab? Justru orang Arab datangnya Islam ini dari yang sebelumnya berjilbab terus kemudian menjadi tidak berjilbab. Istrinya Abu Lahab tidak berjilbab. Istrinya Abu Jahal juga tidak berjilbab. Tapi istri-istri kaum muslimin, istri Nabi SAW, istri kaum muslimin yang lainnya, itu mereka semua berjilbab. Islam datang meluruskan pemahaman mereka, memberikan alternatif yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka biasa lakukan. Dari yang sebelumnya tidak berhijab menjadi berhijab. Ini di antara apa? Di antara yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir, menciptakan aplikasi-aplikasi yang di dalamnya apa? Disemarakkan mohon maaf joget-joget seorang wanita yang menampakkan aurat mereka dan lain sebagainya. Wa hatta minal muslimina may yastankiru hijabal mar'ah wa yara annahu tazammut wa yara annahu tazammutun. Bahkan yang sangat disayangkan adalah dari kalangan kaum muslimin sendiri ada sebagian kelompok yang mengingkari tentang masalah hijab. Berusaha sedemikian rupa orang yang berhijab mereka anggap sebagai orang yang kolot, annahu tazammut, sudah puritan, sudah ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran kalau dia mempertentangkan tentang kewajiban berjilbab. Dia mengatakan enggak ada ayat atau hadis yang menyebutkan tentang kewajiban untuk berhijab bagi wanita muslimah. Maka orang-orang seperti ini bisa jatuh dalam kekufuran. Wa min haula'i al-Ghazali Muhammad Abdillil. Di antaranya adalah Muhammad Al-Ghazali Abdillil. Ini bukan Muhammad Al-Ghazali penulis kitab Ihya Ulumuddin, bukan. Tapi Al-Ghazali Muhammad Ad-Dillil orang-orang masa sekarang. Walaysat hadhihi bi awwali syadhatin wa tanadhuri inhirafatihi min kutubi Syekh wa tanzuru inhirafatihi min kitab Syekh Rabi' bin Hadi wa Syekh Shalih Al-Syekh fi Raddi Al-Ghazali. Nah, kalau misalnya pengen tahu tentang apa? Tentang kerusakan-kerusakan pemikiran Muhammad Al-Ghazali Ad-Dillil,
Ini bisa dilihat dalam kitab Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan juga Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Firrat Al-Ghazali yang membahas tentang bantahan-bantahan kepada Al-Ghazali. Kemudian penulis melanjutkan fala yultafatu ila qaulil mugharridin wa ila man yuskhiru bil hijab atau man yaskhuru bil hijabi wa ahli fa inna sukhriyata bid-dini wa ahli sya'nul mulhidin. Maka jangan tertipu, jangan terkecoh dengan ucapan orang-orang yang mereka melecehkan atau merendahkan hijab dan juga orang-orang yang memakai hijab. Karena ngelecehin syariat Allah, ngelecehin ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan perbuatan orang-orang mulhid. Mulhid itu bisa dimaknai ateis atau bisa dimaknai orang yang mengingkari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ini kisah tentang orang munafik yang berkata kepada Auf bin Malik dengan mengatakan, apakah engkau lihat bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara qurra mereka, ahli-ahli qiraat mereka, mereka adalah orang yang perutnya luar biasa, mohon maaf gendut. Terus kemudian apa? Kemudian mereka termasuk orang-orang yang penakut. Terus kemudian mereka termasuk orang-orang yang tidak berani ketika maju ke medan jihad. Ini dalam rangka bercanda katanya. Ketika Allah Azza wa Jalla kemudian turunkan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami berkata demikian ini cuman bercanda saja kata mereka. Kata orang yang berkata kepada Auf bin Malik. Ini yang mengatakan demikian, wallahu taala alam siapa namanya? Kalau tidak salah dari kalangan Bani Amr. Kalangan Bani Amr. Berkata kepada Auf bin Malik demikian, maka Auf bin Malik mengatakan, aku akan mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kul abillahi wa ayati. Katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian melecehkan Allah, melecehkan firman Allah, terus kemudian melecehkan Rasulullah SAW, juga melecehkan kaum muslimin seluruhnya? La ta'tadiru. Wes, enggak ada ampun bagi kalian kalau demikian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalau seandainya kami mengampuni sebagian dari kalian, maka kami juga akan mengazab orang-orang yang lainnya karena sebab mereka berbuat fasik atau berbuat mujrim, atau orang-orang yang berbuat maksiat. Ikhwafillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang melecehkan syariat Allah berupa syariat jilbab, bahkan mempertanyakan tentang kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah, maka dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Dalilnya firman Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Engkau telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah. Penulis mengatakan wa fi hadhil ayati aidan anna sukhriyata bid-dini wa ahlihi kufrun. Dalam ayat ini melecehkan agama dan juga orang-orang yang memeluk agama tadi, maka ini bentuk kekufuran. Maksudnya adalah agama Islam. Jadi melecehkan agama Islam atau melecehkan kaum muslimin dengan sebab keislaman mereka, maka ini bentuk kekufuran. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32. Sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat maksiat, kanu minal ladzina amanu yadhakun, yaitu mereka yang menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang mukmin lewat di hadapan mereka, maka mereka menggerlingkan mata mereka, ngasih kode kepada yang lainnya dalam rangka melecehkan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika mereka kembali ke keluarga mereka, mereka tertawa-tawa, menertawakan kaum muslimin. Wa idza ra'auhum, dan ketika mereka melihat orang-orang mukmin, qalu inna haula'i ladallun. Sungguhnya mereka termasuk di antara orang-orang yang sesat. Ini kata orang-orang mujrim. Kalau dikatakan sesat oleh orang munafik, dikatakan sesat oleh orang-orang fasik, dikatakan sesat oleh orang-orang kafir, maka itu berarti berada dalam jalan kebenaran. Jadi dikatakan sesat, kita sebagai seorang muslim mengamalkan sunnah Nabi SAW, dikatakan ketika pakai celana cingkrang, oh kebanjiran. Dikatakan ketika pakai jilbab, katanya seperti apa? Seperti gundukan tanah dan lain sebagainya.
Mungkin orang-orang munafik yang berkata demikian. Dan sangat disayangkan sebagian kaum muslimin memiliki ciri-ciri orang-orang munafik seperti ini, yaitu orang-orang yang melecehkan syariat Islam dan juga orang-orang yang berpegang teguh di atas syariat Islam. Fala ya'ba'u bihim fa innal 'aqibata lil muttaqin. Maka enggak usah dipedulikan perkataan mereka karena sungguhnya akhiran yang baik itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dilecehkan, terus mendapatkan fitnah, terpaan ujian, terus kemudian dihina, diolok-olok dan lain sebagainya, maka kita katakan innal 'aqibata lil muttaqin. Sungguhnya akhiran yang baik nanti surga Allah Azza wa Jalla adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, sebenarnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga? Falamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Nah, surah Al-Baqarah ya, ini surah Al-Baqarah. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian sebagaimana yang datang atau menimpa orang-orang sebelum kalian? Kalau orang-orang sebelum kita pada zaman Nabi SAW, Bilal yang ditindih dengan batu yang teramat besar, terus kemudian keluarga Ummu Yasir yang mohon maaf ditusuk dari bawah hingga ke atas dan lain sebagainya. Belum datang fitnah yang sedemikian besarnya. Atau sebagaimana saudara-saudara kita yang di Suriah, di negara-negara muslim yang lainnya, di sebagian wilayah di seluruh dunia ini, belum ditimpa ujian yang sedemikian dahsyatnya. Kita hanya diterpa dengan ujian, celaan, hinaan, olokan, dan lain sebagainya. Tidak sampai ujian fisik yang boleh saja, itu jauh lebih berat dibandingkan ujian celaan tadi. Maka kalau demikian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mendapatkan celaan, ujian, hinaan, olokan, dan lain sebagainya, yang enggak mengurangi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpotensi menambah derajat kita di sisi Allah kalau kita mampu bersabar di atasnya. Beliau mengatakan wa'lami annaki idza tadaitil hijab la budda ayyushiba dzalika niyatan fi annaki taksudina bihi wajh Allah. Ketahuilah kalau seandainya kalian pakai hijab, maka hendaknya kalian barengi hal tersebut dengan apa? Dengan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali pakai hijab dalam rangka agar dikenal manusia. Jadi pakai hijab supaya orang lain, wah si fulanah pakai hijab ini, si fulanah pakai jilbab, dipuji-puji manusia. Dan tidak pula memakainya dalam rangka apa? Dalam rangka ya sekedar kebiasaan. Nah, biasanya kalau keluar rumah atau biasanya orang-orang lain kalau masuk sekolah SMA maka pakai jilbab, ya udah saya pakai jilbab. Ini kebiasaan saja. Maka pakailah hijab tadi dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya di perbuatan kita sehari yang kita kerjakan sehari ini banyak sekali peluang ibadah. Di antaranya apa? Di antaranya ketika pakai hijab kita niatkan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan kita pakai hijab dari awal mula keluar rumah sampai balik nanti ke rumah akan mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pakai jilbab ya sekedar kebiasaan pakai jilbab, keluar rumah bless sudah tanpa niatan yang baik. Maka sejak awal atau mulai sekarang kita niatkan bahwasanya kita berjilbab ini dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, anna liniyatil ibadati martabataini. Sungguhnya niat ibadah atau dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, faslul ibadati ba'diha an ba'din. Memisahkan ibadah antara satu dengan yang lainnya. Jadi membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang tahapan yang kedua yaitu mengeluarkan ibadat dari adah. Jadi membedakan antara jenis ibadah dengan jenis perbuatan sehari-hari atau adat. Jangan sampai kita pakai jilbab hanya sekedar karena kita kebiasaan. Karena kemarin pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, besoknya pakai jilbab dan lain sebagainya. Niatkan untuk mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ajabu, yang sungguh mengherankan adalah sebagian orang yang mereka malu untuk memakai hijab. Maka aku katakan kepadanya, kata penulis, atastahina minal khalqi wa la tastahina min rabbik. Kalian malu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian enggak malu kepada Sang Pencipta yaitu Rabb kalian. Wa huwa khaliquki wa razikuki. Padahal Allah Azza wa Jalla yang menciptakanmu dan juga memberikan rezeki kepadamu. Makhluk yang lain enggak memberikan rezeki kepadamu. Makhluk yang lain bukan penciptamu. Tapi kalian malu untuk memakai hijab, malu untuk memakai kerudung dengan baik, malu untuk memakai hijab yang syar'i dalam
Dengan apa? Dengan dasar, oh kalau saya pakai jilbab seperti ini nanti dikira orang sok paling suci. Atau kalau nanti dikira oleh orang lain dihina, diolok, dan lain sebagainya. Nah kalau kita malu diolok, bukankah kita malu nanti apa? Di hadapan Allah Azza wa Jalla mempersaksikan perbuatan kita. Fatarfudina amra khaliqiki min ajlil haya'i minnas. Apakah engkau mempertaruhkan menolak perintah Rabbmu dalam rangka memperturutkan apa? Malu, rasa malu engkau di hadapan manusia. Ala tastahi an tuzhiri zinataki lirrijalil ajani. Tidakkah engkau malu menampakkan perhiasanmu di hadapan wanita laki-laki yang bukan mahrammu? Wa tastahi minan nasi idza tadaitil hijab asy-syar'i. Tapi bukankah kalian malu menampakkan perhiasan atau aurat kalian ke hadapan laki-laki bukan mahram? Tapi kenapa kok kalian Bukankah seharusnya kalian malu kepada manusia ketika kalian kenapa kalian justru malu kepada manusia ketika kalian memakai hijab syar'i? Kalau kita merasa malu untuk menampakkan aurat kita di hadapan yang lainnya, di hadapan wanita, di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita, maka kenapa kita harus malu ketika kita menutup aurat kita? Bukankah kalau nampak perhiasan kita malu? Coba diperhatikan. Ketika di transportasi umum, ketika di tempat-tempat publik dan lain sebagainya, ketika ada seorang wanita yang mana dia pakai pakaian yang tidak seharusnya, membuka aurat dan lain sebagainya, maka ketika ada yang melihat dirinya, apa yang dilakukan? Dia segera nutup. Nah, segera nutup. Kenapa? Ini fitrah dia menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya dia memiliki rasa malu di hadapan manusia yang lainnya. Lantas kenapa harus malu ketika dia mulai dari awal keluar rumah dia sudah menutup auratnya? Bukankah lebih enak nutup aurat dari sejak keluar rumah daripada nanti sibuk-sibuk ketika dilihat orang nutup aurat dan lain sebagainya. Justru lebih mudah ketika seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan menutup auratnya. Fallati yakunu mauqifuha kadza minal hijab, Allahu a'lamu bihali imaniha. Kalau orang atau seorang wanita memiliki prinsip demikian, malu di hadapan manusia ketika memakai hijab, maka Allahu a'lam bagaimana kondisi keimanannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah." Tidak selayaknya bagi seorang mukmin ataupun mukminah. Kalau Allah Azza wa Jalla sudah mewajibkan sesuatu, sudah menetapkan sesuatu, kemudian mereka diselingi rasa bingung, milih enggak ya? Ngelakuin enggak ya? Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Rasulullah SAW pernah bersabda, seluruh umatku, yaitu kaum muslimin, seluruhnya masuk surga. Masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang menolaknya. Maka para sahabat bingung, ada ya orang yang menolaknya? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bermaksiat man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk dakhala nar, masuk ke dalam neraka. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuk. Maka demi Rabbmu tidaklah seorang beriman sampai mereka menjadikan Allah Azza wa Jalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menengahi urusan yang terjadi di antara mereka. Jadi ketika mereka bingung tentang hukum A, maka yang jadikan keputusan adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak dijumpai dalam diri mereka haraj, rasa kecewa, rasa enggak senang, rasa grundel dan lain sebagainya, mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah sepasrah-pasrahnya. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bantahan atau teguran bagi orang-orang yang rasa malu untuk berbuat kebaikan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, fala tahkiru minal ma'rufi syai'an. Maka jangan sekali-kali kalian merendahkan kebaikan sekecil apapun. Dari yang terbiasa kita lakukan, dari yang setiap hari kita perbuat, yang setiap hari kita bergelut di dalamnya, maka hendaknya kita meniatkan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai hijab karena Allah, kita pakai kaos kaki untuk nutupi telapak kaki kita supaya tidak terlihat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terkesan ribet dalam tanda kutip. Baik kita keluar rumah sedikit saja kok harus pakai kaos kaki, kok harus pakai jilbab dan lain sebagainya. Maka kita katakan sungguhnya semua itu Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan.
Rabb kita Allah Azza wa Jalla yang mewajibkan hal tersebut atas wanita muslimah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita agar wanita muslimah menutup aurat-aurat mereka dengan hijab syar'i. Nah, kalau kita landasi kemudahan kita dengan hal demikian, maka insya Allah Taala kita nggak akan merasa berat lagi. Bukankah kita seringkali kalau diperintah oleh orang yang kita hormati, orang yang kita dalam tanda kutip bergantung kepada mereka, maka kita segera nurut. Maka sebaliknya atau seperti itu pula ketika kita diperintahkan oleh Zat yang Maha Tinggi, Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberikan rezeki kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat dan juga memberikan taufik. Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz untuk materi yang tadi disampaikan. Bagi akhwat wa ummahat yang ingin bertanya, boleh menekan tombol raise hand. Mau bertanya langsung, maksudnya boleh menekan tombol raise hand atau boleh melalui kolom chat yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami. Izin ke sesi pertanyaan ya Ustadz. Ya, silakan. Kepada Ukhti Hera, tafadholi. Jazakillahu khair, Baita. Izin membacakan pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Nanti ada di kolom chat. Mungkin ini belum jelas, tadi Ana juga catatannya ketinggalan. Yang mengenai niat ibadah tadi ada dua gitu ya Ustadz. Yang pertama membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Mohon dijelaskan lagi mungkin Ustadz, ini ada peserta yang ketinggalan sepertinya. Baik. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasa niat artinya al-qasdu, menyengaja untuk melakukan sesuatu. Jadi namanya niat itu namanya al-qasdu, menyengaja untuk melakukan sesuatu namanya niat. Adapun secara istilah syar'i, maka faidah niat atau manfaat niat ada dua. Yang pertama membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ketika seorang sholat jam 12 siang, seorang sholat jam 12 siang. Yang membedakan itu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya adalah niatnya. Jadi membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau ketika dia mengerjakan sholat 2 rakaat ketika azan berkumandang di waktu subuh pagi hari 2 rakaat, maka kita bisa tahu bahwasanya dia mengerjakan sholat qobliyah atau sholat subuh adalah dari niatnya. Padahal sama-sama 2 rakaat, salamnya juga sama, nggak ada tata cara yang berbeda, yang berbeda. Dari mana kita tahu? Dari niatnya. Ya. Jadi niat itu faedah yang pertama adalah membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita juga memberikan uang kepada yang lain. Saya memberikan uang kepada seseorang, kepada Abdullah. Ya Abdullah, ini uang dari saya. Yang membedakan bahwasanya itu saya bayar utang, terus kemudian saya infak atau sedekah, terus kemudian saya nitip kepada Abdullah adalah dari niatnya. Jadi niat itu membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi terbiasa melakukan sesuatu, terus kemudian kita niatkan ibadah, ini berbeda ketika kita terbiasa melakukan sesuatu, ya sudah, jadi rutinitas harian. Contoh mandi. Maka mandi tadi dinilai sebagai memiliki ibadah sunnah ketika dilakukan di pagi hari waktu Jumat, ketika kita niatkan itu sebagai mandi Jumat. Sebaliknya nggak memiliki faedah apa-apa atau nggak memiliki manfaat apa-apa, nggak dapatkan pahala apa-apa, kalau misalnya ya sudah, karena pas pagi hari kita terbiasa mandi, maka mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya sudah mandi aja. Nggak ada niat untuk mandi Jumat. Maka ini faedah yang kedua dari niat yang membedakan antara ibadah dengan rutinitas harian. Demikian, wallahu taala alam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Kepada akhwat dan umahat yang ingin bertanya langsung atau ingin menuliskannya di kolom chat, Ana persilahkan.
Qadarullah, belum ada yang bertanya lagi, Ustadz. Apakah menunggu dulu atau diserahkan lagi kepada MC, Ustadz? Saya pasrahkan ke panitia. Nah, ditunggu sebentar lagi ya Ustadz ya, mungkin masih menulis. Nah, Ustadz izin membacakan pertanyaan di kolom chat. Yes, silakan. Assalamualaikum Ustadz, apa beda izah dan muru'ah? Karena dua-duanya sama berhubungan dengan malu. Tafadhol Ustadz. Baik. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Secara umum hampir tidak ada bedanya antara izah dengan muru'ah. Muru'ah itu mencakup hal-hal yang di izah dan muru'ah hampir-hampir tidak ada bedanya. Muru'ah itu berkaitan dengan hal-hal yang awalnya mubah atau hal-hal yang sebenarnya mubah, namun ketika dilakukan oleh sebagian kelompok, boleh jadi hal tersebut menjadi tercela. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang mubah, terus kemudian apa? Kemudian dilakukan oleh sebagian orang dan hal tersebut dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Maka hal tersebut bisa mengurangi muru'ah seseorang. Misalnya, kalau zaman dahulu orang yang tidak pakai peci, ulama atau seorang alim yang tidak pakai peci, seorang kiai yang tidak pakai peci, maka itu aib bagi mereka. Itu aib bagi mereka. Makanya mereka pada zaman dulu tutup kepalanya dengan entah imamah, entah peci dan lain sebagainya. Yang penting ada penutup kepala. Ini pada zaman dahulu. Nah, pada zaman sekarang ini bergeser lagi. Jadi muru'ah itu berkaitan dengan hal-hal yang sebenarnya mubah, namun dianggap tabu oleh sebagian orang. Adapun izzah ini secara umum. Mau hal-hal yang awalnya makruh, mau hal-hal yang awalnya memang haram, mau hal-hal yang awalnya mubah, yang hal tersebut bisa meninggikan kualitas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini masuk ke dalam perbuatan izzah atau memiliki sifat izzah atau kemuliaan diri. Misalnya menahan dari meminta-minta kepada manusia. Hukum asal minta-minta kepada manusia kan apa? Hukum asal minta kepada manusia itu hukumnya haram. Sehingga dia meninggalkan hal tersebut karena dia memiliki izzah, harga diri yang kuat. Maka hal tersebut masuk ke dalam pembahasan izzah. Jadi izzah itu cakupannya lebih luas dibandingkan cakupan dari muru'ah. Kalau muru'ah terbatas pada hal yang sebelumnya sebenarnya boleh. Mau antum lakukan buka peci seperti ini boleh. Atau misalnya kalau sekarang apa? Makan, katakanlah ada ustadz besar, ustadz yang sudah terkenal ma'ruf di Indonesia, terus kemudian dia ketahuan di pinggir jalan jagang sepedanya, ditaruh sepedanya di pinggir jalan, terus kemudian dia duduk di atas sepedanya dengan, mohon maaf, lututnya diangkat sambil gini misalnya, Nah, terus kemudian makan cilok di plastik seperti ini. Maka kalau bagi ustadz tersebut, bagi ustadz masyhur tersebut, hal tersebut bisa jadi mengurangi muruahnya. Ini kok ustadz makannya demikian di pinggir jalan, di atas motor seperti itu. Tapi apakah hal tersebut diharamkan? Maka jawabannya tidak. Tapi dianggap tabu, dianggap sesuatu yang aneh bagi masyarakat sekitar, maka hal tersebut termasuk muru'ah. Apakah termasuk izzah? Kalau dia meninggalkan hal tersebut dalam rangka menjaga kemuliaan dirinya, menjaga wibawa dirinya, maka bisa jadi masuk ke dalam izzah. Jadi sekali lagi, izzah itu lebih umum dibandingkan muru'ah, wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Izin membacakan pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan merahmati Ustadz Muhammad Nur Faqih, guru-guru Ustadz, keluarga, dan MT Khadijah. Amin. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya. Yang pertama, jika saat di tempat kerja belum dapat menggunakan pakaian syar'i dengan niqab, dikarenakan beberapa hal, seperti adanya aturan pakaian seragam yang telah ditentukan, dan hanya baru dapat menggunakan pakaian syar'i dan niqab saat di luar kantor. Yang kedua, bagaimana menyikapinya jika di tempat kerja ada aturan senam bersama, di mana pasti ada musik dan menggerak-gerakan tubuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Baik.
Ikhwafillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama, terlepas dari perbedaan para ulama yang ada, maka ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama mewajibkan cadar atau niqab, yang kedua hukum niqab adalah yang sunnah. Wallahu taala alam. Sejauh dari apa yang kami telusuri dari pendapat para ulama, maka kami lebih ikut kepada pendapat ulama yang mensunahkan atau mengistihbab tentang masalah niqab. Itu apa? Nah, itu cadar. Jadi cadar masuk ke dalam bahasan sunnah. Adapun kalau misalnya penanya bertanya dan dia termasuk orang yang memegang teguh pendapat wajibnya niqab, maka tidak ada masalah ketika dia membukanya di tempat kerja, terus kemudian diakali misalnya dengan masker atau yang lainnya, yang penting tidak ditegur atasan atau melanggar aturan dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah sejauh yang kalian mampu. Kalau misalnya batas kemampuannya sudah berusaha sedemikian rupa dan lain sebagainya, mentoknya sampai situ, ya sudah. Itu batas kemampuan kita. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang dia mampu. Apa-apa yang kita tidak mampu lakukan dari jenis ibadah, yang kita yakini itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi karena sebuah kondisi menyebabkan kita tidak bisa mengerjakan kewajiban tersebut, maka apa? Maka ya sudah, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kita. Makanya di akhir surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla mengajarkan atau menyebutkan sebuah doa, yang mana doa tadi apa? Ya Allah, ampunilah kami atas apa yang kami lupa, yang kami tidak mampu atas hal tersebut. Wallahu ta'ala alam untuk pertanyaan pertama. Jadi kalau misalnya bisa ngakalin dengan pakai masker karena sudah berpegang teguh atas wajibnya jilbab, maka silakan pakai masker. Kalaupun dia berpendapat sunnah, terus kemudian melepas cadar ketika di dalam kantor, pakai cadar lagi ketika keluar rumah, ketika keluar kantor, maka ini pun tidak ada masalah dan ini baik bagi dirinya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan senam, hukum senam bagi wanita ini pada asalnya diperbolehkan. Hukum senam bagi wanita, hukum asalnya diperbolehkan. Karena senam itu kan menggerakkan anggota tubuh, terus kemudian berolahraga lah ini, berolahraga. Namun yang jadi muskilah adalah kalau misalnya ada musiknya. Jadi hukum senam, hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada musiknya, terus kemudian berpakaian dengan penampilan yang membuka aurat, bahkan di luar ruangan dan lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana? Nah, kalau misalnya bisa menghindarinya, maka hindari. Kalau memang tidak bisa menghindari, maka cari tempat yang paling jauh, paling pojok belakang misalnya, terus kemudian pakai pakaian yang menutup aurat. Bahkan kalau misalnya saya pakai masker dan lain sebagainya, meskipun ini susah. Kalau misalnya nggak pakai masker, ya sudah buka maskernya, tapi usahakan pakainya tidak menampakkan lekuk tubuh. Terus kemudian cari pakaian yang senyaman mungkin untuk dipakai gerak, tapi tetap menutup aurat. Dan usahakan terhindar dari pandangan laki-laki. Dan berikan, kalau misalnya kita bisa berikan masukan ke kantor misalnya, sediakan ruangan khusus untuk ibu-ibu untuk senam dan lain sebagainya, maka itu lebih baik. Kalau bisa kita instruksikan kepada instrukturnya untuk mengganti musiknya, maka silakan ganti musik. Dengan apa? Ya nggak usah musikan, nggak usah musikan. Kita ganti nasyid kan nggak mungkin. Jadi nggak usah musikan. Jadi itu lebih baik kalau kita bisa mengusulkan dan kita memiliki wewenang untuk itu. Kalau enggak ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah dengan yang kalian mampu. Kalau bisa hindarin. Kalau nggak bisa, usahakan supaya kita tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa tutup ini. Nah, telinga kita dengan sesuatu atau misalnya dengan earmuff, dengan penutup supaya suara luar nggak masuk ke telinga kita. Tapi kita ngikutin gerakannya saja. Makanya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustadz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, apakah boleh bekerja sebagai jurnalis yang dimana dalam artikel jurnalistiknya ada gambar yang tidak menutup aurat sempurna? Apakah jurnalis tersebut mendapat dosa akibat menggunakan gambar tersebut? Tafadhol, Ustadz. Baik, ikhwafillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia memiliki peran untuk mengganti dan memilih gambar, maka dan dia memiliki kuasa untuk mengubah hal tersebut, maka ketika dia tetap pakai sesuatu yang membuka aurat dan lain sebagainya, maka dia terkena dosa. Berdasarkan perintah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga dalam permusuhan. Ini menunjukkan, atau dalil ini menunjukkan kalau kita memiliki kuasa, memiliki peran untuk bisa mengganti fotonya dengan foto yang lain, ganti.
Kalau kita tetap pakai foto yang membuka aurat, maka kita juga terkena hal tersebut. Kalau misalnya kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu yang buat fotonya bukan kita, ini bukan bagian atau bukan divisi kita hanya nulis beritanya saja. Maka nulis beritanya itu diperbolehkan selama kita tidak berdusta di dalamnya, kita tidak menggunakan sumber-sumber yang menentang syariat dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Tidak ada masalah menjadi seorang pewarta atau seorang jurnalis. Adapun kalau misalnya gambarnya tadi dari divisi lainnya, maka insya Allah kita nggak ikut dosanya. Wallahu ta'ala. Baik, Ustadz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah pertanyaannya sudah dibacakan semua, Ustadz. Semoga bisa dipahami oleh para penanya dan alhamdulillah banyak hikmah atau faedah yang bisa kita ambil, terutama untuk Ana sendiri. Ana kembalikan lagi kepada Mbak Ita. Tafadhol Mbak Ita. Jazakillahu khairan. Baik, jazakallah khairan Mbak Hera atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan ke Ustadz. Wa jazakallah khairan wa barakallahu fiik untuk Ustadz atas jawaban-jawaban yang insya Allah bermanfaat bagi kami, khususnya diri kami pribadi. Baik, sebelum kajian berakhir, adakah faedah atau nasihat bagi kami ya Ustadz yang akan disampaikan? Tafadhol. Baik, ikhwafillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ada satu firman Allah Azza wa Jalla yang sering kita baca atau sering kita dengar, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ahsanu al-husna, maka bagi dia al-husna, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan tambahan dari nikmat surga, yaitu berupa melihat wajah Allah Azza wa Jalla kelak di surga Allah. Nah, orang-orang yang melihat wajah Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang tidak bisa melihatnya karena memang terhijab secara sempurna, yaitu orang-orang kafir. Ada pula orang-orang yang melihatnya tapi takut dengan haibah, dengan pancaran wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang melihatnya dengan wajah yang gembira, yaitu ahli-ahli surga. Maka ketika seorang mukminah baca ayat-ayat seperti ini tentang kabar tentang surga dan lain sebagainya, betapa surga itu diselingi dengan atau diisi dengan berbagai banyak kenikmatan yang mungkin kita nggak bisa dapat, yang bahkan kita nggak bisa dapatkan ketika di dunia, maka hendaknya dia bersemangat dalam menjalankan perintah Allah, termasuk diantaranya berhijab. Panas sekarang nggak ada masalah. Yang penting nanti di akhirat kita nggak kepanasan dengan kesusah payahan ketika nanti di yaumul mahsyar. Gerah sekarang pun nggak ada masalah. Yang penting nanti ketika di yaumul mahsyar kita tidak kegerahan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga rasa malu dalam diri seorang wanita. Karena seorang wanita, di antara sifat yang paling mulia yang ternisbat pada diri seorang wanita adalah rasa malunya. Kalau rasa malu dicabut dari diri seorang wanita, maka yang kita dapatkan adalah banyak sekali wanita-wanita yang rusak. Banyak sekali wanita yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Banyak sekali wanita-wanita yang menjadi fitnah besar bagi seorang laki-laki. Maka hendaknya sebagai seorang muslimah berpegang teguh dengan rasa malu ini. Bahkan sering-sering minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai rasa malu. Rasa malu yang membuat dia enggan atau membuat dia tidak mau menjalankan larangan Allah. Tidak mau menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kajian ini memberikan manfaat terutama bagi penyampai sendiri, dan semoga pendengar juga mendapatkan manfaatnya. Jika ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada banyak kesalahan itu datangnya dari kami dan juga dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustadz dan juga tim. Wa jazakumullah khairan bagi akhwat wa ummahat yang sudah mengikuti kajian hari ini. Ana selaku MC yang mewakili dari panitia MTH3 memohon maaf jika ada khilaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikunna, jazakumullah khairan. Karena sudah ditutup oleh Ustadz dengan doa kafaratul majelis, maka akan ana akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.